Brexit adalah lambang kemunduran negara barat. Mantan negara adidaya di Empire the Sun Never Sets, kerajaan di mana matahari tidak pernah terbenam, Inggris Raya, hari ini telah jatuh menjadi negara kelas 2 dan terus merosot ke tingkat bawah berikutnya. Sehingga wartawan Inggris yang pernah ke Ukraina mengeluh, selain tidak ada rudal dan ledakan bom, kehidupan di Ukraina jauh lebih santai daripada di Inggris. Mengapa mantan superpower Inggris bisa jatuh merosot seperti ini? Media Foreign Policy Amerika Serikat mengatakan secara langsung, semua ini berasal dari Brexit di tahun 2020. Pada tanggal 31 Januari 2020, Britania Raya secara resmi mencabut statusnya sebagai negara anggota Uni Eropa. Pada saat itu, pemerintah Inggris masih sempat mengeluarkan koin peringatan 50 pence dan mengadakan pertunjukan kembang api di Istana Buckingham. Bila kita melihatnya hari ini, acara tersebut terasa kurang seperti perayaan, melainkan lebih seperti suatu acara pemakaman. Ketika rakyat Inggris memberikan suara mereka dalam referendum, mereka tidak pernah membayangkan bahwa janji politik untuk menyingkirkan beban negara Uni Eropa lainnya, untuk membuat kemajuan pesat ekonomi Inggris, dan membangun kembali Inggris sebagai negara superpower lagi, tidak dapat dikatakan sepenuhnya salah. Hanya saja arahnya terbalik, bukannya naik tetapi justru turun tajam. Media Foreign Policy mencantumkan 3 tanda signifikan kemunduran Inggris. Pertama adalah resesi ekonomi. BBC merilis data statistik dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019. PDB Inggris pada kuartal ketiga tahun 2022 telah mengalami resesi 0,4%, merupakan satu-satunya negara di G7 yang mengalami resesi terhebat. IMF dalam laporan ekonomi global memperkirakan ekonomi Inggris akan mengalami resesi di atas 0,6% tahun ini, yang bahkan lebih parah dari Rusia yang dikenakan sanksi berat oleh negara-negara barat. Faktor kedua adalah serangkaian masalah yang disebabkan oleh resesi seperti penarikan modal asing dari Inggris, pekerjaan yang semakin berkurang, kehidupan masyarakat yang semakin sulit, pemogokan kerja di mana-mana, menyebabkan kekerasan dan ketertiban sosial sangat terpengaruh. Pemogokan umum yang melibatkan 500.000 orang terjadi di Inggris pada awal bulan ini. Banyak di antaranya adalah pegawai negeri, guru, pekerja, dan pengemudi kereta api sebagai kekuatan utama pemogokan. Dalam beberapa hari mendatang, sistem medis Inggris, perawat, paramedis, dan staf ambulans semuanya akan berpartisipasi dalam pemogokan kerja yang akan berdampak serius pada layanan publik di Inggris. Di saat yang sama, perekonomian Inggris masih belum terlepas dari dampak krisis inflasi. Pada Oktober tahun lalu, tingkat inflasi Inggris mencapai 11,1%, rekor tertinggi dalam 41 tahun. Sekarang tingkat inflasi Inggris tetap di atas 10%, yang telah berdampak serius pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena banyak keluarga tidak mampu membayar biaya listrik maupun makanan. Yang paling menyakitkan adalah ketidakmampuan Partai Konservatif Inggris untuk menyelesaikan dilema ini. Karena dampak rancangan undang-undang anggaran mini mantan Perdana Menteri Liz Truss menyebabkan Perdana Menteri saat ini, Rishi Sunak, tidak dapat membujuk parlemen dan Partai Konservatif untuk menyetujui peningkatan defisit fiskal. Dengan kata lain, pemerintah Inggris bokek untuk memecahkan masalah negara. IMF langsung menggunakan kata economic loser sebagai salah satu lambang utama kemunduran negara barat. Pada tahun 2016, mantan Perdana Menteri James Cameron membawa Inggris keluar dari Uni Eropa, lalu mengundurkan diri, meninggalkan sekelompok orang Inggris mencari di online apa itu Uni Eropa. Pada tahun 2019, penerusnya Theresa May, yang disibukkan dengan berbagai negosiasi Brexit, akhirnya memilih berhenti dari jabatannya. Selanjutnya, Boris Johnson, sang penerus yang dijuluki sebagai Perdana Menteri yang doyan langgar aturan, mengadopsi kebijakan Brexit dengan cara ekstrim, mengakibatkan banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan dan merupakan awal dari mimpi buruk ekonomi Inggris. Sementara beliau sendiri sibuk berpesta mendukung Ukraina mencampuri urusan Asia Pasifik dan akhirnya digulingkan dari Downing Street pada tahun 2022.
Kemudian si sayuran hijau Liz Truss yang melakukan debut akbarnya hanya dalam 45 hari karir sebagai Perdana Menteri tersingkat sejarah Inggris, berhasil mengantarkan kepergian Ratu Inggris dan hampir menenggelamkan ekonomi Inggris dengan berbagai lubang besar bagi penggantinya. Saat ini, Rishi Sunak, Perdana Menteri keturunan India, sedang berjuang keras untuk menopang kapal rusak yang sudah berlubang besar ini. Sebenarnya, Inggris bukanlah kasus khusus kemunduran peradaban Barat, melainkan perwakilan yang sangat khas. Tolok ukur sistem politik Barat yang digembar-gemborkan oleh banyak pakar media Barat sebelumnya tidak mampu memilih pemerintahan yang dapat menyelesaikan masalah. Tidak peduli bagaimana negara-negara Barat mendiskreditkan China dan Rusia sebagai kekuatan besar yang berusaha mengubah tatanan dunia baru. Namun kinerja Inggris selalu mengingatkan dunia, ini adalah fakta yang tak terelakkan bahwa habis gelap terbitlah terang. Kebangkitan China dan Asia sebagai lokomotif ekonomi dunia merupakan aspek tren dunia hari ini. Sedangkan kemunduran peradaban Barat juga merupakan aspek yang tidak dapat dihindari. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!